Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Artika dari Rombel Pendidikan Akuntansi B 2018 Universitas Negeri Semarang. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai contoh penerapan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, untuk contoh penerapan akuntansi sendiri, keseharian kita itu sudah termasuk dalam akuntansi, seperti menjual, membeli, mencatat pengeluaran, mencatat pemasukan, mengontrol pengeluaran, mengontrol pemasukan, itu sudah termasuk ke dalam akuntansi itu sendiri. Memahami akuntansi lebih mendalam lagi, kita simak video wawancara berikut ini. Di dalam menjalankan sebuah bisnis, tentu saja selalu berkaitan dengan modal, keuntungan, kerugian, atau biaya operasional yang mesti dihitung jumlah konkretnya. Perhitungan inilah yang kemudian mengharuskan seseorang pebisnis untuk memahami ilmu akuntansi untuk menunjang jalannya perhitungan bisnis yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, di sini saya akan membahas mengenai contoh penerapan akuntansi sederhana dalam dunia bisnis, khususnya bisnis skala kecil. Akuntansi sendiri menjadi salah satu modal dasar yang sangat penting untuk dipahami bagi seorang pebisnis agar perhitungan keuangan pada bisnis lebih tertata. Bisnis yang baik selalu berorientasi pada keteraturan, mulai dari penyediaan biaya operasional, pengeluaran biaya operasional, dan pemasukannya. Selain itu, permasalahan alokasi produk, penjualan hingga promosi juga wajib dijadikan perhatian pelaku bisnis. Beranjak lebih dalam membahas mengenai contoh atau pentingnya dari pengaplikasian akuntansi dalam skala sederhana ini, sebaiknya memahami pengertiannya terlebih dahulu. Akuntansi sendiri secara mendasar memiliki arti sebagai sebuah proses pencatatan, klasifikasi, penyajian data, dan transaksi dalam bidang keuangan. Sehingga sederhananya akuntansi memiliki arti sebuah pencatatan keuangan baik data transaksi dan modal awal. Sesuai dengan pengertiannya sendiri, maka keilmuan ini sendiri memang sangat cocok untuk diterapkan dalam dunia bisnis, di mana jalannya sebuah bisnis tidak akan mampu menjadi baik dan terarah tanpa penggunaan ilmu akuntansi di dalamnya. Berbagai perhitungan wajib dilakukan untuk menghitung keuntungan, kerugian, biaya operasional, dan yang lainnya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak. Silahkan duduk. Ya, Bu, terima kasih. Maaf ya, Mbak, pakai masker soalnya lagi flu. Iya, Bu, gak apa-apa. Kalau boleh, ini mau minta tolong, mau diwawancarai mengenai usaha bisnis Ibu yang kecil-kecilan ini. Ya, Mbak. Sebelumnya bisa perkenalkan dulu, Bu, namanya siapa? Iya, Mbak, nama saya Ibu Christine. Terus Kalau boleh tahu juga, ini toko Ibu kecil-kecilan ini udah berdiri sejak kapan ya? ini baru beberapa bulan, Mbak. Kira-kira baru 9 bulan. Belum ada 1 tahun. Nah, sebelumnya kan ini saya dapat tugas dari kampus untuk mengamati penerapan akuntansi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya itu teringat dengan toko kelontong kecil-kecilan milik Ibu ini. Nah, kalau boleh saya wawancara, itu Ibu ini cara melakukan akuntansi dalam bisnis itu seperti apa? Menurut saya ya, Mbak, cara melakukan akuntansi dalam berbisnis ini, yang pertama itu membuat catatan besaran modal. Jadi di sini modal yang digunakan dalam 1 bulan itu wajib dicatat dengan tujuan untuk mengetahui kemana saja modal
tersebut dialokasikan. Supaya nanti tidak bingung atau Ya seperti itu. Terus yang kedua, menyusun catatan pengeluaran keuangan. Di sini nantinya dapat diperoleh data yang detail mengenai keuangan yang dikeluarkan untuk keperluan apa saja. Misalnya ada pengeluaran yang tidak sesuai, berlebih. Nah, hal itu bisa dijadikan evaluasi. Seperti itu ya. Terus ada lagi nggak, Bu? Ada sih yang ketiga ya, Mbak, itu membuat catatan pemasukan, di mana dalam hal ini wajib dibuatkan catatan khusus mengenai pemasukan. Hal ini bertujuan untuk membuat strategi lanjutan untuk menjalankan bisnis ke depannya. Seperti itu. Masih ada lagi nggak, Bu? Ada sih. Yang keempat, menyediakan buku kas utama. Itu isinya apa saja, Bu? Dalam buku ini nanti ya, isinya itu dalamnya berisi gabungan laporan keuangan, baik pengeluaran maupun pemasukan, yang nantinya bisa terlihat apakah mendapat keuntungan atau tidak. Gitu. Terus masih ada lagi nggak, Bu? Ada, Mbak. Ini mungkin yang terakhir ya menurut saya. Itu menyediakan pembukuan stok barang. Mengenai stok ini, hal ini untuk meminimalisir kehilangan produk yang tidak terduga dan akan membuat kerugian. Untuk itu stok barang keluar dan masuk harus dihitung dengan baik. Seperti itu. Terus dalam penerapan akuntansi di dalam kehidupan sehari-hari di dalam toko kelontong milik Ibu Christine ini apa, Bu? Bagaimana seperti itu? Penerapan akuntansinya yaitu pertama mencatat kas masuk. Itu harus ya, Bu? Iya, ya harus, Mbak, supaya di sini mencatat nama pembeli dan total pembayaran, di mana setelahnya dapat mengetahui keuntungannya sekaligus. Seperti itu. Terus terus yang kedua, mencatat kas keluar atau pengeluaran. Di sini dapat dijadikan informasi untuk pengeluarannya apa saja dan nantinya dapat digunakan sebagai catatan untuk membatasi pengeluaran atau menahan pengeluaran gitu loh, Mbak, agar tidak berlebihan. Seperti itu. Masih ada lagi, Bu? Ya, menurut saya ya itu membuat laporan laba atau rugi yang sederhana aja. Nanti isinya itu keterangan pendapatan dan pengeluaran untuk nantinya dapat menentukan jumlah laba kotornya. Itu. Terus yang terakhir menurut saya menerapkan laporan stok barang supaya nanti jelas kemana aja stok barangnya. Seperti itu. Nah, untuk sistem penjualan barangnya itu seperti apa ya, Bu? Sistem penjualannya untuk barang yang saya jual itu yang saya beli pertama untuk stok. Jadi stok lama dahulu yang saya jual, Mbak. Hal ini untuk menghindari produk kadaluarsa atau expirednya itu loh, serta agar harga jual seperti pasaran, jadi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu murah, sehingga terus stabil sesuai harga pasar. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bu. Untuk dalam tokonya Ibu sendiri ini menerapkan sistem hutang pihutang apa enggak, Ibu? Iya, Mbak, sebagian besar pelanggan melakukan hutang ke toko saya. Dan gimana ya, Mbak, ya namanya juga di desa, pekerjaannya aja tergolong menengah ke bawah, jadi ya pendapatannya tidak tentu, jadi ya mau gimana lagi. Berarti ya dimaklumi saja nggih, Bu. Nah, sekian ya, Bu, wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kesediaannya juga untuk diwawancara. Ya pokoknya saya berterima kasih. Ya, Mbak, sama-sama.